perbuatan amal dan baik saya sebanyak-banyaknya dapat menentukan masuk surga. Saya tanya, surga tempat siapa? Tempat Allah. Kenapa Anda yang menentukan Anda masuk atau tidak? Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Dan untuk episode hari ini kami masih membahas lanjutan dari episode kami sebelumnya, membahas tentang pernyataan Uniriva bahwa ada perbedaan pengajaran antara Yesus dan Paulus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan Gideon. Halo bro. Kita masih lanjutkan bro apa yang Uniriva nyatakan tentang Yesus dan Rasul Paulus. Pertanyaan yang pertama untuk hari ini, Uniriva menyatakan bahwa Yakobus mengajar dalam Yakobus 2 ayat 24, Yakobus ini merupakan murid Yesus dan apa yang dia terima dari Yesus itu pasti dia ajarkan bro. Dan Yakobus mengajarkan bahwa dibenarkan itu karena perbuatan. Berbeda dengan apa yang Paulus ajarkan menurut Uniriva, yaitu Paulus mengajarkan bahwa selamat karena anugerah, bukan perbuatan. Itu ada dalam Efesus 2 ayat 28. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang pertama, Anda harus memahami dulu keselamatan di dalam kekristenan bukan semudah masuk surga atau tidak. Tetapi keselamatan di dalam kekristenan itu menjelaskan bagaimana kodrat Allah dan manusia dengan sangat baik. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Umi. Umi, apa bedanya dibenarkan pengudusan, muliakan, keselamatan, iman? Apa bedanya itu semua? Anda harus tahu dulu, belajar dulu orders of salvation. Itulah sistematika keselamatan yang ditulis di dalam Alkitab. Paulus itu membahas tentang pembenaran, justification. Sedangkan Yakobus jelas sekali dari awal sudah berbicara mengenai pengudusan. Pembenaran, manusia tidak mungkin membenarkan dirinya sendiri. Ya memang itu dari Allah kok. Pengudusan itu adalah proses kita dengan Tuhan yang namanya juga penyucian pengudusan. Di mana kita belajar dan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Maka Anda pahami di dalam kodrat Allah dan kodrat manusia. Allah sebagai yang tertinggi punya kedaulatan. Manusia sebagai makhluk hidup yang dijadikan oleh Allah punya kehendak bebas dan punya tanggung jawab. Kedaulatan Allah di mana, kehendak bebas manusia di mana? Di dalam rangkaian keselamatan itu. Di dalam sistematika keselamatan itu. Apakah kehendak bebas manusia itu dapat menjadikan dirinya dibenarkan, disucikan? Nah, itu harus dipahami ya. Nah, jadi masing-masing kodrat ini ya dalam rangkaian keselamatan ada fase masing-masing. Yang kita harus pahami, kalau enggak ya Anda akan bingung. Loh, Paulus kok ngomong karena iman, Yakobus kok ngomong karena perbuatan. Ya karena fase beda, satu justification, satu sanctification kok. Ya, kalau sudah fase yang dibahas beda, terus Anda sama-samakan, wah ini sama ini tapi kok beda ya. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Ya itu karena beda. Karena Anda harus memahami dulu rangkaian dari ordo salutis atau orders of salvation. Ya, ini sama sekali tidak bertentangan. Justru kalau Anda belajar, Anda akan memahami bagaimana Alkitab menjelaskan keselamatan antara kodrat manusia dengan kodrat Allah yang diberikan dari Allah. Nah, yang kedua, saya kasih contoh. Contohnya misalkan gini, Anda berkata bahwa ya
Perbuatan amal dan baik saya sebanyak-banyaknya dapat menentukan masuk surga. Saya tanya, surga tempat siapa? Tempat Allah. Kenapa Anda yang menentukan Anda masuk atau tidak? Kalau ada tamu di rumah saya yang tentukan masuk siapa? Saya. Bukan tamu saya. Kalau kita ke surga itu bersama dengan Allah, itu tempatnya Allah. Allah yang tentukan. Nah, bagaimana ini? Gitu ya. Di mana kedaulatannya kalau Anda yang tentukan? Ada juga ya kalau orang bicara, oh iya kita percaya saja, kita percaya saja. Ya, udah masuk surga kok nanti. Mana? Nggak usah berbuat baik. Enggak seperti itu. Karena kodratnya manusia punya kehendak bebas. Punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, maka bagaimana untuk menyelaraskan dua garis ini antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia? Seperti pertanyaan saya tadi. Ya, demikian, Bro. Ya, bro, pertanyaan yang kedua. Mereka nyatakan bahwa pertentangan yang ada ini menurut mereka sering diasumsikan orang Kristen sebagai Yesus menggenapi hukum Taurat. Terus mereka mempertanyakan, bro, sebenarnya sih apa arti dari Yesus menggenapi hukum Taurat itu? Lalu kata Om Billy, biarkanlah teman-teman Kristen kita yang menjawab. Gitu, bro. Jadi mereka bilang Yesus menggenapi hukum Taurat itu hanya asumsi yang dipakai oleh orang Kristen. Gimana, bro, menanggapi pernyataan ini, bro? Asumsi gimana maksudnya? Mereka hanya bilang bahwa menggenapi itu hanya sebuah alasan, padahal ada pertentangan gitu, bro. Jadi asumsi, jadi Mereka udah baca Alkitabnya belum? Mereka mereka udah baca belum saksi-saksi ngomong apa? sepertinya belum sampai menyatakan begitu. Mereka udah baca belum apa dampak kebangkitan dari Yesus? Yesus menggenapi Torah. Taurat itu adalah hukum. Torah itu bahasa Ibrani artinya hukum. Manusia nggak ada yang bisa melakukan Torah sempurna. Kalau sampai yang melakukan itu sempurna, itu bukan malaikat karena malaikat juga berdosa. Itu bukan manusia karena manusia juga berdosa. Apalagi itu hewan, itu bukan karena hewan lebih rendah daripada manusia. Kalau dia bisa menggenapi dan fulfill, lakukan itu dengan perfect. Dia tunjukkan pada kita bahwa dia adalah Allah dan dia hadir di dalam rupa manusia. Karena manusia yang berdosa, natur manusia, kodrat manusia itu berdosa di hadapan Allah. Sekarang kalau nggak ada siapapun yang bisa menggenapi Torah, menggenapi hukum, ya di hadapan Allah, ya manusia rusak. Karena Allah punya standar, yaitu kudus. Maka firman Allah yang mengambil rupa manusia, dia menggenapi Torah, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah dalam rupa manusia untuk menolong kita supaya di mata Bapa ada yang benar. Dan untuk apa lagi? Banyak sekali Alkitab menjelaskan menjadi imam besar bagi kita. Teladan, acuan. Dia sebagai Tuhan, penguasa hidup kita. Kan hanya dia yang benar. Jadi dalam kesempurnaan manusianya, dia mati. Mati itu kan hukuman karena kita berdosa. Baca Kejadian 2 ayat 17. Kenapa kita harus dihukum mati? Dengarkan video sebelumnya. Jangan tertanya-tanya lagi bilang nggak menjawab. Ya. Jadi apa maksudnya Yesus menggenapi Torah? Ya, dia suci, dia kudus. Dan hanya dia yang mampu menunjukkan kekudusan, kebenaran Allah itu. Maka waktu Filipus nanya,
Mana mau lihat Bapa? Yesus bilang apa? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat dia. Yohanes 1 ayat 1 pribadinya beda. Jadi Yesus bukan Bapa ya. Lalu apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kesuciannya, karakteristiknya, hatinya, pikirannya, pengetahuannya, hikmatnya. Gitu ya. Jadi itu arti dari menggenapi Torah, menggenapi hukum. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro. Om Riva menyatakan bahwa Yesus mengajarkan untuk jangan berkata jahil. Dan Uniriva mengartikan kata jahil menurut bahasa Arab yaitu bodoh. Jadi Yesus berkata jangan berkata bodoh kepada orang lain maka akan masuk neraka di dalam Matius 5 ayat 22. Karena kan dia menyatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan orang Galatia orang bodoh. Galatia 3 ayat 1. Maka dia nyatakan begini bro, bahwa maka dari ayat ini kita bisa tahu Paulus masuk mana. Gimana bro menanggapi ini bro? Silakan bro. Iya, saya bingung ini. Paulus yang masuk neraka atau orang yang memfitnah orang lain yang masuk neraka? Saya jelaskan. Yang pertama, jangan pernah Anda mengukur atau memaknai bahasa asli dengan bahasa non asli. Kalau bahasa asli adalah bahasa Yunani, biarlah diterjemahkan melalui makna Yunani. Jangan diterjemahkan dari bahasa Arab. Itu yang pertama, peraturannya. Yang kedua, coba Anda baca di Matius 22. Ya, Matius 22 ayat 48. Maksud saya Matius 5 ya. Sorry, Matius 5. Matius 5 ayat 48. Ini kan konteksnya pasalnya kan. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu penutupnya. Setelah Yesus menyatakan itu, termasuk yang tadi tuh, kalau ada saudara bilang bodoh, gitu kan, haruslah dia begini-begini. Di penutupnya, setelah dia ngomong banyak hukum itu, ya, dia bilang haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Ada yang bisa nggak manusia? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Maka lihat Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas di sini awalan Yesus kasih tahu, ya, aku akan menggenapi. Lalu dia jabarkan hukum yang begitu banyak. Dan ditutup di close statement itu. Hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu di sorga kudus. Sekarang saya tanya, waktu mendengarkan kata-kata Yesus, ada yang berani berkata dalam hatinya, saya bebas dari hukuman itu. Saya bebas dari hukum itu. Saya nggak melakukan itu semua. Nggak ada. Matius 5 ayat 17 sampai 48 dan ayat yang dikutip oleh Umi itu berada di dalamnya. Itu harus diartikan sesuai konteks. Yesus sedang menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum itu dengan sempurna dan hanya dia yang mampu menggenapinya. Titik. Itu artinya. Itu konteksnya. Jadi jangan dicomot-comot. Lalu kita lanjut. Kalau kita lihat, ya, memang Paulus mengatakan bodoh. Tapi kita lihat dulu, bodohnya apa? Apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya. Di dalam Matius 5 ayat 22, bahasa asli kata bodoh itu menggunakan kata more. Di dalam Galatia 3 ayat 1 menggunakan kata anoetos. Sekarang Umi jelasin sama saya, bedanya di mana Umi? Kenapa harus dibedakan bahasanya? Ya, more itu menjatuhkan penghakiman. Nah, sekarang kita manusia berdosa. Siapa kita yang
yang berani menghakimi dan kita mengklaim diri kita tidak terhakimi. More itu ya seperti saya bilang, seseorang bodoh. Memang dia manusia bodoh itu. Dia bodoh. Enggak, Tuhan nggak ada ciptain manusia bodoh. Manusia sendiri itulah yang memilih untuk bodoh dengan cara malas. Nggak ada Tuhan ciptain manusia bodoh. Itulah more. Kalau anoetos itu apa? Di dalam Galatia 3 ayat 1 jelas anoetos itu adalah menyimpang dari kebenaran, nggak bisa mikir. Dengan kata bahasa Indonesia simpelnya adalah bodoh. Jadi beda nggak? Satu melabel ciptaan Allah, ya. Satu nggak mau mikir. Beda nggak? Beda ya. Jangan disama-samakan kalau gitu. Ya, saya ajak baca nih Galatia. Galatia 3, kita baca. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adalah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang ayat 5? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sekali lagi, jadi mengatakan nah, kenapa? Ya karena nggak sesuai jalurnya. Mereka bilang selamat karena anugerah Tuhan, pembenaran karena cinta kasihnya Tuhan. Ya, tapi mereka satu sisi mereka tetap melakukan hukum Taurat sebagai syarat keselamatannya bodoh memang. Nggak sesuai dengan kodrat kebenarannya. Nggak sesuai dengan ajaran benarnya. Jadi pantas nggak Paulus bilang nggak mau mikir mereka? Pantas. Paulus bukan menghakimi mereka sebagai manusia bodoh, yang terlahir jelek gitu ya. Artinya ada natur manusia yang jelek. Enggak, Paulus nggak bilang gitu. Paulus bilang kamu nggak mau mikir. Jadi salah nggak Paulus? Iya, artinya itu. Kalau Umi sudah beda, ya Umi klaim Paulus masuk neraka berdasarkan ketidakmengertian Umi. Umilah yang sedang memfit. Nah, saya jadi bingung nih. Kira-kira siapa yang masuknya? Demikian. Ya bro, pertanyaan terakhir. Umi menyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa dia adalah terang dunia di dalam Yohanes 8 ayat 12. Paulus juga mengaku Paulus adalah terang dunia. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dituliskan Yesus berkata ego emito phos. Apa phos itu? Phos itu artinya source of light. Sumber. Sumber terang. Cahaya. Sumber terang dia. Di sumber. Di Kisah Rasul 13 ayat 47 Paulus jelas mengatakan bahwa sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Sekarang saya tanya. Tadi saya baca. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Apakah berarti Paulus mengaku bahwa dia adalah sumbernya? Enggak. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami berarti masih ada atasnya. Sementara dipakai kata false, masalah enggak? Tidak. Kalau pemimpinmu benar, maka kamu benar. Kalau pemimpinmu kacau balau, mendoktrin kamu kacau balau, maka kamu akan jadi kacau balau. Itulah yang dimaksudkan.
Contohnya gini lah, ada satu orang punya lilin di ruangan yang sangat gelap dan banyak orang. Orang yang punya lilin ini satu, dia berikan lilin-lilin lagi kepada yang lain yang menyala. Lalu dia bilang, kamu semua pergi cari tempat yang gelap, yang dimana orang itu nggak ada sinar di situ. Kamu pergi ke sana, sinari mereka. Sekarang saya tanya, kalau ditanya, yang memberi cahaya, yang memberi sinar, sama yang menerima sinar beda nggak? Tapi yang menerima sinar tetap pegang sinar itu nggak? Gitu loh cara pikirnya loh. Ya, jadi beda atau sama? Beda. Yang memberi dengan yang diberi beda. Tapi kebenarannya sama. Terangnya sama. Gitu ya. Jadi sudahlah. Saya juga bingung juga. Beliau ini presentasi bagus, PowerPoint meyakinkan. Tapi kalau dicek lagi, aduh, amburadul. Demikian, bro. Ya bro, thank you bro. Dan ini merupakan pembahasan terakhir kita yang Oniriva nyatakan Yesus versus Paulus. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang menonton ini? Silakan bro. Ya, saya ingin berpesan sedikit. Jika Anda non-Kristen, ya, jika Anda non-Kristen terkhususnya Islam, berhentilah untuk menganggap Paulus adalah pendiri Kristen. Dan berhentilah untuk membenci Paulus karena Anda membenci Kristen. Ya, saya katakan stop. Sebagaimanapun Anda mau membenci, kalau Anda pelajari, Anda nggak akan menemukan kesalahannya. Kenapa banyak orang menemukan kesalahan, sepertinya ada kesalahan dalam Alkitab, ada kontradiksi dalam Alkitab, karena dia nggak belajar. Karena dia hanya melihat kata-kata, tapi tidak melihat tulisan, makna kata, gramatikal, konteksnya, sejarahnya, budayanya. Mereka nggak melihat sedalam itu. Saya berpesan, ilmu yang dangkal itu menghasilkan interpretasi yang dangkal. Saya percaya kalau orang tidak belajar Al-Qur'an, tidak belajar hadis dengan rajin, coba suruh ceramah. Aduin sama orang yang belajar Al-Qur'an dengan rajin, belajar hadis dengan rajin, aduin. Saya mau lihat lebih kualitas yang mana. Maka saya mau sampaikan kepada Anda, jangan percaya orang-orang yang kalau ngomong seakan-akan meyakinkan tapi nggak ada kualitas. Demikian. Ya, thank you bro. Sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.